Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita rahmat serta keluangan waktu untuk dapat berkumpul, untuk dapat hadir di pertemuan P2K2 kita pada sore hari ini. Adapun acara kita hari ini adalah tentang membahas bagaimana kita memulai usaha atau memulai usaha. Sebelum kita membahas modul memulai usaha, mungkin ibu-ibu ada yang masih ingat bahasan kita sebelumnya tentang bagaimana kita cermat dalam meminjam dan menabung, dan kedua tentang cerdas memanfaatkan layanan bank. Masih ingat ibu-ibu? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, semuanya masih ingat ya. Baiklah, kita lanjut pokok pembahasan kita hari ini tentang memulai usaha. Adapun di dalam memulai usaha kita mempunyai beberapa langkah, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi ide usaha. Ide usaha di sini kita harus menyadari bahwa pentingnya ide usaha tersebut. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi usaha tersebut sesuai sumber daya alam yang ada di sekitar kita, seperti keterampilan yang tersedia ataukah peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Contohnya, kalau lingkungan kita ini berpenghasilan ikan, ya kita harus pintar. Apa yang belum ada terpikirkan oleh ibu-ibu, apa yang belum ada terpikirkan oleh orang-orang, dari situ kita harus bijak. Contohnya, kalau dia ikan, udang, kalau dia udang lebih bagus, kita bisa membuat keripik udang, ya ibu. Dari situ kita harus pintar. Dan masuk langkah kedua adalah tentang bagaimana kita mengembangkan nilai dan kelayakan usaha kita. Kita harus bisa menyadari bahwa pentingnya memiliki usaha, pentingnya mengetahui langkah pengembangan ide usaha, mampu mengumpulkan informasi terkait, seperti memahami cara identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha. Kita harus mampu menilai kekuatan usaha kita, kekuatan pola pikir kita, bagaimana kita melihat kelemahan orang, bagaimana kita melihat ancaman yang ada di sekitar kita. Kita harus pikirkan itu. Dan langkah yang ketiga, kita harus pandai merencanakan keuangan usaha. Dalam hal ini kita harus pintar membagi modal, mana keuntungan, dan mana keuntungan yang harus kita simpan selanjutnya. Dan masuk kita langkah-langkah selanjutnya, itu langkah keempat, yaitu tentang
bagaimana kita memasarkan produk kita tersebut. Kita juga harus pintar melihat cara pemasaran. Contohnya kalau kita punya usaha jualan ikan, ya kita harus berjualan ya di pajak ikan, jangan di pajak pakaian ya Bu. Mungkin dari situ kita juga harus pandai mengelola keuangan usaha. Keuangan yang dimaksud di sini ialah modal, mana keuntungan kita harus sisihkan. Kita harus tabung. Kita harus pikirkan apa modal kita usaha apa kita harus pikirkan modal usaha kita selanjutnya berkedepanan, berkelanjutan lah. Untuk pembahasan tersebut, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, tentang memulai usaha ya ibu. Bagaimana kita harus memilih usaha tersebut ibu? Kita harus pintar memilih peluang yang ada di sekitar kita. Contohnya peluang tersebut seperti yang belum ada lah, yang belum ada lah bahasa kita, yang belum ada dibuat orang, kita harus pandai membuatnya. Kalau misalkan kurang tahu, saya bisa mengasih informasi atau saya bisa mengasihkan saran bagaimana pemasarannya, bagaimana pengelolaannya, bisa tanyakan ke saya ya Bu. Alhamdulillah, untuk bahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Adapun acara kita hari ini semoga dapat berkah, semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.